Selamat datang di Ballroom Hotel Harapan Kota. Tentunya merupakan satu kehormatan bagi saya, MC Moreno Rai, akan memandu acara pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga kesudahannya. Dan tentunya sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat datang dalam pembukaan Musyawarah Daerah 9 Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Boleh tepuk tangan selamat bagi yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Melkiades Salmanenda. Selamat pagi dan Bapak-Bapak yang kami hormati DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Bapak Paulianto. Selamat pagi dan selamat datang Bapak. Yang kami hormati Forkopimda Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Ketua Umum Real Estate Indonesia Bapak Joko Suranto. Selamat datang dan selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Ketua DPD RI Nusa Tenggara Timur Bapak Bobi Pitobi. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat pagi, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur NTT. Tepuk tangan. Bapak Emmanuel Melki Lakalena. Semoga tidak salah Pak, Bapak Melki 100%. Jadi kalau benar 100% berarti ada uang saku ya. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan NTT Bapak Abraham Paul Nianto. Tepuk tangan. Pembina yang hadir di sini dari Provinsi NTT, Ketua Umum Kadin Indonesia NTT, dan yang kami banggakan Ketua DPD RI beserta jajaran, Bapak Bobi Pitobi, Ketua DPD RI seluruh Indonesia yang hadir ada dari DPD RI Jawa Barat Pak Nurman, Ketua DPD RI Sumatera Utara Bapak Rakuta, dan pastinya para perbakan yang hadir di sini dan yang saya banggakan anggota Real Estate Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbahagia. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPD dan hadirin semuanya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan Pak. Yang pertama, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Gubernur dan kerjasama support kepada NTT selama ini. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, program Presiden Republik Indonesia dengan 3 juta rumah, dan yang terakhir adalah 130 triliun untuk KUR. Ini pastinya harus dimanfaatkan dan akan saya sampaikan mungkin secara general Bapak. Untuk program 3 juta rumah ini Pak, nantinya bila terlaksana maka minimal satu desa itu 25 unit, dan itu diberikan secara gratis, di mana pemerintah akan memberikan angsurannya dan sudah disediakan oleh Menteri Keuangan sebesar 14,4 triliun. Jadi ini adalah cara pemerintah untuk membangun ekonomi melalui desa. Di sana nanti akan tumbuh pelaku industri baru, di sana nanti akan muncul manufaktur yang ada di kabupaten Pak Gubernur. Yang ketiga ini yang harus dimanfaatkan oleh Bapak Gubernur dan Forkompimda, yaitu adanya KUR 130 triliun, di mana ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman RI juga. Maksimal kreditnya ada 5 miliar dengan persen saat ini, dan itu full revolving, itu bisa digunakan selama 4 tahun dengan bunga 6%. Jadi ini sangat bagus. Dan kalau nanti Pak Gubernur akan concern dengan dinas perindustriannya Pak, yang berkaitan dengan rumah itu bisa menggunakan ini. Jadi Bapak bisa sekaligus mendorong pelaku UMKM-nya menggunakan dana ini, dan ini akan bisa memberikan stimulus keuangan yang bagus di daerah, dan itu berlaku 4 tahun. Nah, yang ketiga, kita hadir dalam
agenda musda ini adalah cara organisasi untuk menjaga sustainable keberlangsungannya, dan musda adalah sebuah keniscayaan yang akan kita lakukan. Melalui forum ini, saat ini kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Bitobi yang akan mengakhiri masa baktinya, dan beliau adalah salah satu pekerja terbaik dari DPD. Semoga pertemuan yang singkat, saya tahu Bapak kesibukannya sangat padat hari ini, tapi Bapak kalau nggak kenal sama saya, nggak lama-lama Bapak akan rugi. Tepuk tangan buat Pak Melki. Aura kasih, suka pergi makan sate. Terima kasih NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Joko Suranto. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada yang terhormat Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, disilakan. Boleh mengiring langkah Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua Umum Real Estate Indonesia Bapak Joko Suranto. Terima kasih Pak. Tadi saya diberitahu juga, baru saya ingat juga, ini Crazy Rich yang membangun jalan ke Kampung Halaman. Tepuk tangan buat Pak Joko. Jadi kalau sudah jadi Crazy Rich di Tanah Rantau, sekarang jadi Crazy Rich di NTT. Setuju ya? Setuju? Setuju Pak Yusak? Pak Manalu setuju? Nah, kita di NTT ini belum banyak Crazy Rich Pak Joko. Kalau mau jadi Crazy Rich NTT, kami siap menampungnya. Cocok ya? Yang saya hormati anggota DPD RI yang juga adalah pelaku ekonomi yang selalu punya ketepatan dan kejelian menjadi peluang-peluang, Bapak Paul, Bapak Paul yang mau belajar jadi politisi dan pengusaha yang sukses, belajar dari Bapak Paul. Kalau jadi politisi sukses aja saya bisa, kalau pengusaha dan nggak mau politisi Bapak Paul. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Provinsi NTT Pak Bobi Dianto, kemudian Ketua DPD RI yang sudah 2 periode Pak Bobi Bitobi. Saya sudah janji mau datang gitu, walaupun cuma di sela-sela ini mesti datang Pak. Kalau tidak kita laki-laki yang dipakai janjinya. Dan Forkopimda, terima kasih sudah ada di sini. Dari yang mewakili Kapolda, mewakili Danlan Tamal, kemudian Pak Ketua OJK, dari sesuatu yang lama sekali urusan direksi Bank NTT. Itu mas saya di Pak Manalu, sama lagi kita tanya. Mewakili Damren, mewakili Danlanut, dan juga mewakili pimpinan provinsi lain dari berbagai ini, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang hadir ini. Yang saya hormati pengurus REI Provinsi 32 CT, kita berikan tepuk tangan dulu. Dan para rekan yang hadir hari ini, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat bertemu dan puji syukur kehadirat Tuhan. Atas perkenannya kita boleh hadir pada acara musyawarah daerah ke-9 DPD RI Provinsi NTT dalam suasana yang penuh persaudaraan. Hadirin yang saya hormati, kontribusi dari REI, kontribusi dari sektor yang digerakkan oleh REI ini termasuk adalah kontribusi yang paling menggerakkan ekonomi di daerah. Karena di berbagai data menunjukkan bahwa salah satu yang mengungkit ekonomi itu adalah ketika sektor di bidang properti dan semacam ini bergerak. Tentu dia ada menjadi bagian dari berbagai sektor yang akan menggerakkan ekonomi satu daerah,
tapi termasuk yang mempunyai kontribusi melibatkan banyak orang, termasuk sektor yang juga padat karya, melibatkan banyak orang akan turut terlibat dalam bisnis ini adalah sektor yang ada di bawah nasional. Tentu ini nyambung juga dan tantangan kita di Nusa Tenggara Timur, yang data menunjukkan di nasional itu tinggi sekali ya, 9,9 juta unit dan seterusnya. Saya waktu itu agak mulai mengerti soal perumahan ini gara-gara waktu itu urusan dengan yang dana tapera itu. Satu-satunya pembela daripada dana tapera ini saya. Waktu itu saya bela betul dengan dana tapera. Akhirnya saya baru tahu dari Panangian Sinang Kali. Panangian Sinang Kali. Jadi kasih kabar peta data untuk kami di Metro TV. Saya terus terang tidak terlalu paham di barang. Tapi gara-gara urus soal tapera waktu itu saya baru mengerti memang ini soal serius di Indonesia, apalagi di NTT. Saya ini berlatar belakang seorang farmasis dan apoteker, jadi agak jauh dari itu, tidak terlalu mengerti soal ini. Tapi saya juga menjadi paham karena saya pernah ikhlas menjadi pemain properti juga itu Jos berlaku. Dia dari farmasi juga jadi pemain properti. Tidak tahu dia kelas kayak gimana, yang paham pasti Pak Bobi lebih paham. Yang pasti di bawah Pak Bobi lah, dia sentuh sejauh-jauh, pasti harus start ya. Nah tapi itu menarik karena bisnis properti ini melibatkan banyak orang bisa terlibat di sini. Dan hal yang ini tadi benar yang tadi Pak sudah disampaikan. Waktu kami saya membawa semua kepala daerah ketemu dengan Pak Arasirait. Memang sih kita masih harus berproses dulu ya. Waktu saya bawa semua kepala daerah waktu kami keliling Jakarta itu terus saya ketemu dengan Pak Menteri Perumahan dan Pemukiman, Pak Marwan Arasirait. Pak Aras sudah sampaikan bahwa bantuan untuk NTT ini sebenarnya ada berbagai jenis. Nah cuma memang kalian sudah sudah disampaikan, perlu juga yang pertama bagi para pengembang ambil yang fasilitas kur pengusaha tadi yang tadi disampaikan. Tugas kami nanti dari pemerintah adalah mengamankan untuk yang dari sektor rakyat untuk yang membelinya. Nanti kita pakai dua sisi nih. Jadi biar nanti melalui REI untuk ambil yang skema kur gitu. Ya, kur untuk para pengusaha di bidang properti yang bagi rakyat yang memang menengah bawah misalnya. Dan buat kami nanti pemerintah mengamankan bagaimana untuk dia bisa bertahan untuk bisa ambil cicilan dan bisa membayar cicilan. Nanti coba kita cari polanya agar NTT yang memang data walaupun saya tahu tidak semuanya sama, tapi sejak saya kampanye itu kira-kira lebih 500.000 kebutuhan rumah di NTT. Nah kita masih berbagi sudah. Bagaimana mulai pelan-pelan dari mulai memperbaiki rumah, dari mulai membuat rumah sama sekali baru dan sebagainya yang perlu kita coba kerjakan bersama antara pemerintah, baik itu provinsi dan tingkat 2 maupun juga dengan teman-teman lain. Tentu saya sangat mendukung untuk nanti dan menunggu berbagai rekomendasi yang akan dihasilkan dalam musyawarah daerah ini dan juga kepengurusan baru karena ternyata Pak Bobi sudah selesai. Tidak bisa ditambah 3 bulan ya. Saya pikir mau coba-coba. Nanti kalau rubah konstitusinya REI, tapi saya kira sudah cukup. Jadi Pak Bobi bisa naik kelas ke tempat lain. Saya tahu Pak Joko berpura hati mengambil untuk jadi pengurus pusat. Masih lobby sudah mengupas di situ. Ya masih lobby. Memang belum juga ada orang NTT di pusat. Ada orang NTT di DPP REI pusat. Oh Bobi, sama-sama Bobi. Atau bingung di mana Bobi ini masuk. Satu ada Bobi Bito, satu Bobi Lianto, sama Bobi. Memang nama-nama Bobi ini di bisnis NTT kayaknya bagus sudah. Coba kita kalau besok ada anak jadi pebisnis bersama dengan Bobi. Jadi kalau besok ada anak-anak lain mau jadi politisi nama Bobi, kalau jadi ekonom, kalau bisnis. Kalau mau jadi politisi ekonomi. Kalau mau jadi pengusaha dan politik namanya Paul. Kalau masalah tentara ya kita tahu ada nama Pak Yasin. Nah itu ada tentara polisi loh nih. Dan sebagainya. Jadi nama itu menunjukkan dia mau jadi apa. Jadi saya pikir cara ini menjadi penting untuk kita coba nanti merumuskan polanya. Prinsipnya begini, pemerintah provinsi sadar betul bahwa kita punya kebutuhan rumah yang tinggi di NTT. Tapi memang yang perlu kita lakukan adalah pengusahanya mengalami banyak kemudahan untuk membangun properti di sini. Dan kami nanti juga mencari cara agar bagaimana masyarakat juga bisa mudah untuk mengambil kredit terutama untuk bisa mengikuti program yang baik. Nanti Pak Manaru dan nanti dari BI nanti yang baru. Waktu kali saya ke Batam saya sudah ketemu calon kepala BI yang baru, dia dari Batam kan? Pak Sam, anak muda. Menurut saya Pak Lusi. Waktu saya di Batam ternyata ketemu orangnya yang akan menjadi kepala BI di sini ganti Pak Agus.
Kita doakan mudah-mudahan dia punya pelanggan kayak Pak Agus. Karena kita ini sangat terbantu dengan Pak Agus kepala DI. Salah satu penggerak ekonomi NTT namanya Pak Agus kepala DI kita. Nah kita berharap nanti seperti itu biar menyambung dengan OJK dan kita bisa gerakan ekonomi dengan baik. Jadi sampai itu bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf sekali karena memang saya minta pada Pak Amri, protokol saya tolong bilang Pak Bobi kita mulai tepat waktu. Dan saya pikir bagus sudah ya kalau kita mulai tepat waktu ya. Ternyata bisa juga kita tertib. Kalau begini saya ingat waktu saya dapat perhatian di Magelang. Di Magelang itu kami kepala daerah semua kan otak ada semua kan otak masing-masing. Ternyata bisa tertib juga ketika dibawa kembali dari utama. Jadi kita bisa tertib semua Pak. Nah jadi ternyata kalau kita diikat oleh waktu oleh seperti ini kita bisa mulai dengan tepat waktu. Terima kasih buat Pak Ketum, Pak Joko. Nama-nama Joko itu masih selalu bagus lah. Joko Widodo, Joko Suranto, dan Joko-Joko yang lain itu biasanya berhasil dan juga punya manfaat besar bagi kita semua. Saya pikir itu bisa kami sampaikan. Nanti kalau sudah selesai musda ini nanti kami tunggu dan kita diskusi lagi lebih lanjut. Untuk nanti bisa hasil dari musda REI ini. Nanti Pak Bobi juga bisa menemani yang kurus baru kita diskusi lebih di kantor gubernur untuk mengimplementasikan agar hal konkret untuk membangun rumah di NTT bisa kita kerjakan dengan baik. Karena dari sekitar 14 parameter kemiskinan itu, 8 itu ada di atas sampai 10 itu ada di rumah. Jadi kalau rumah bisa kita bangun dengan baik itu, sebenarnya parameter kemiskinan juga itu sebenarnya menurun otomatis. Kalau rumah bisa dibikin dengan baik. Dan saya pikir ada Tapera, ada BTN, ada BSI tadi. Tadi itu Indonesia Raya versi BSI saja. BSI juga ada juga Bank NTT, ada juga BTN, semua itu kita dorong semua untuk bisa bantu agar sektor properti itu bisa bertumbuh dengan baik. Baik, kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Gubernur Sarjito. Terima kasih atas sambutannya. Dan pada kesempatan ini kami mohon kesediaan dari anggota DPD RI Bapak Abraham Paulianto bersama Ketua Umum Real Estate Indonesia Bapak Joko Suranto bersama Ketua Kadin NTT Bapak Bobi Lianto, Ketua Umum REI NTT Bapak Bobi Pitobi. Mohon maaf, Ketua DPD REI NTT Bapak Bobi Pitobi dan juga Ketua Panitia Musda 9 REI NTT boleh berada di atas panggung. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan pemukulan tambur untuk membuka musyawarah daerah 9 Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Mohon izin dengan arahan kita bersama, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Kita boleh tepuk tangan yang mulia. Dengan demikian, pembuka musyawarah daerah 9 Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, terima kasih. Dan pada momen ini kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan kita melakukan foto bersama. Diundang dan mengikuti acara musyawarah daerah DPD RI Provinsi NTT dan bertemu dengan Pak Ketua Umum Pak Joko dan jajaran Ketua Kadin Pak Bobi Yanto dan juga tentu semua Forkopimda dan para penggerak di bidang perbankan dan masyarakat yang lain bersama pengurus DPD RI dan NTT. Kami memastikan bahwa kerjasama antara pemerintah provinsi dan seluruh NTT dengan teman-teman yang kita teruskan dengan kegiatan bagi dari Pokok dalam rangka memastikan bahwa salah satu kebutuhan dasar masyarakat NTT itu di bidang papan, di bidang rumah bisa kita kerjakan bersama-sama. Ada program pemerintah pusat dari Pak Prabowo Subianto di rumah dan dibanding dengan fasilitas yang didapatkan dan terkait masyarakat banyak, kami pastikan bahwa makin banyak orang NTT yang bisa memiliki kesempatan untuk bisa memiliki rumah melalui cara kredit dan sebagainya. Terima kasih dan kita mohon kerjasama untuk kita semua bisa lebih bersama-sama. Ayo bangun Indonesia.